Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang analisis fundamental. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Vigian Tengarajati dengan NIM 487, teman saya Fendi Bastian NIM 116, Puri Muhammad Fatur Rahman NIM 096, dan Renadin Faizah NIM 097. Nah, masuk ke materi analisis fundamental. Pengertiannya terlebih dahulu, analisis fundamental adalah analisis usaha untuk menganalisis berbagai faktor yang berhubungan dengan saham yang akan dipilih melalui analisis perusahaan, analisis industri, analisis ekonomi makro, serta metode-metode analisis lain untuk mendukung analisis saham yang akan dipilih. Nah, ada empat definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar. Satu itu Suhartono dan Fadilah Qudsi, dua Bambang Susilo, yang ketiga Joko Susanto dan Agus Subardi, Martalena dan Malinda. Masuk ke kategori faktor fundamental. Faktor-faktor fundamental yang sifatnya luas dan kompleks tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori besar, yaitu yang pertama, kategori politik. Faktor politik sebagai salah satu alat indikator untuk memprediksi pergerakan nilai tukar, sangat sulit untuk diketahui waktu terjadinya secara teliti dan untuk ditentukannya dampak terhadap fluktuasi nilai tukar. Yang kedua, faktor keuangan sangat penting dalam melakukan analisis fundamental. Adanya perubahan dalam kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, faktor eksternal. Faktor eksternal dapat membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap nilai tukar suatu negara. Yang keempat, faktor ekonomi. Indikator ekonomi adalah suatu faktor yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian penting dari keseluruhan faktor fundamental itu sendiri. Nah, yang selanjutnya, ada kerangka analisis fundamental. Yang paling atas tuh fundamental, terus turun ke bawah ada penilaian, turun ke bawah lagi ada dua ini. Satu, manfaat yang diharapkan baik dalam bentuk dividen maupun laba. Yang kedua, risiko investasi yang akan mempengaruhi tingkat keuntungan PER. Bawahnya lagi ada dilakukan dengan turun ke bawah lagi, lakukan analisis terhadap 1, ekonomi, 2, industri, 3, perusahaan. Nah, itu kerangka analisis dari fundamental itu sendiri pakai PER. Yang pertama, menghitung rasio laba terhadap saham beredar atau IPS. Rasio IPS adalah digunakan untuk mengukur suatu tingkat keuntungan dari perusahaan. Rumusnya adalah EPS sama dengan keuntungan bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, itu rumusnya. Yang kedua, dividend yield. Dividend yield itu mengukur jumlah dividen per saham relatif terhadap harga pasar yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Rumusnya itu adalah dividend yield sama dengan dividen per saham itu dibagi harga pasar saham. Terima kasih, akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu yang ketiga, price earning ratio atau PE. Biasa juga disebut dengan PE, rasio yang dihitung dengan cara membagi harga saham dengan keuntungan per lembar saham.
Rasio ini digunakan untuk membandingkan suatu perusahaan dengan PE, rasio rata-rata dari perusahaan dalam kelompok industri sejenis. Mengukur jumlah investor untuk dibayar dari pendapatan perusahaan. Rumusnya yaitu PE sama dengan harga pasar per lembar saham biasa dibagi earning per share. Selanjutnya nomor 4, dividend payout ratio atau DPR. Adalah dividen per lembar saham dibagi dengan laba per lembar saham. Rumusnya yaitu dividen payout ratio sama dengan dividen per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Selanjutnya yaitu PEG ratio. Dibagi menjadi dua yaitu overvalued dan undervalued. Harga saham terhadap pertumbuhan laba perseroan. Semakin rendah PEG rasio suatu perusahaan, maka berarti harga sahamnya adalah di bawah harga semestinya atau undervalued. Dan perusahaan memiliki rasio pertumbuhan EPS yang tinggi. Misalnya suatu perusahaan dengan pertumbuhan EPS sebesar 21,5% dan PE rasio sebesar 37,3%, maka PEG-nya rasionya adalah 21,5 dibagi 37,3 sama dengan 0,576. Selanjutnya, PEG atau Price to Earning Ratio. PEG sama dengan PER bagi pertumbuhan EPS tahunan. Keterangan, PER adalah price per earning ratio atau rasio harga terhadap pendapatan. EPS adalah earning per share atau laba per lembar saham. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya adalah contoh perhitungan PEG, Price atau Earning to Growth Ratio. Per tanggal 23 November, PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka memiliki PER plus Earning Ratio sebesar 17,93. EPS atau Earning per Share pada tahun 2016 adalah sebesar Rp192 dan tahun 2017 adalah Rp327. Yang menjadi pertanyaan adalah berapakah Price Earning to Growth atau PEG PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka? Penyelesaiannya itu untuk menyelesaikan PEG, kita harus menghitung pertumbuhan EPS. Dari contoh di atas diketahui bahwa EPS 2016 adalah Rp192 dan 2017 Rp237. Pertumbuhan EPS sama dengan 237 dikurangi 192 dibagi 237. Pertumbuhan EPS sama dengan 45 per 237. Pertumbuhan EPS sama dengan 0,23 atau 23%. Setelah mendapatkan pertumbuhan EPS, maka kita masukkan ke rumus PEG sebagai berikut. PEG sama dengan PER per pertumbuhan EPS tahunan. PEG sama dengan 17,93 dibagi 23%. PEG sama dengan 76,5%. Jadi PEG untuk PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka ini adalah sebesar 76,5% atau 0,765. Selanjutnya adalah rasio hutang perseroan. Rasio ini mengukur seberapa banyak aset yang dibiayai oleh hutang. Misalnya, rasio hutang 30%, artinya bahwa 30% dari aset dibiayai oleh hutang. Rasio hutang bisa berarti buruk pada situasi ekonomi sulit dan suku bunga tinggi, di mana perusahaan memiliki debt ratio yang tinggi dapat mengalami masalah keuangan. Namun selama ekonomi baik dan suku bunga rendah, maka
akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Rinadin Faizah, NIM 2018-008-097. Nah, saya di sini akan melanjutkan slide-nya dari teman saya. Kita masuk ke contoh kasus ya. Contoh kasusnya itu perhitungan rasio hutang atau debt ratio. Misalnya nih, PT XXYZ memiliki total aset sebanyak 100 juta dan total hutang 70 juta. Nah, pertanyaannya, berapakah rasio hutang dari PT tersebut? Tadi kan diketahui rasio total asetnya kan 100 juta, lalu total hutangnya 70 juta. Nah, rumus rasio hutang itu total hutang dibagi total aset, jadi 100 juta dibagi 70 juta, itu hasilnya 0,7. Nah, jadi rasio hutang atau debt ratio pada perusahaan tersebut itu 0,7 kali. Nah, penjelasannya tuh rasio ini penting karena ROE adalah sumber pertumbuhan. Secara teori, besarnya pertumbuhan atau G adalah RE dikali rasio atau rasio laba yang dibagikan. Nah, jadi belilah perusahaan dengan ROE yang tinggi namun memiliki rasio hutang yang rendah yaitu di bawah 1. Nah, dari contoh tadi kan perusahaan PT XXYZ itu kan memiliki total rasio hutang 0,7 kali. Jadi dia itu termasuk perusahaan yang bagus karena rasio hutangnya di bawah 1. Rumusnya, return on quality. Nah, rumus dari ROE atau Return on Equity sama dengan laba bersih dibagi nilai buku ekuitas. Contoh soal ya. Pada tahun 2017 lalu, ekuitas rata-rata para pemegang saham perusahaan PT Maju Bersama adalah sebesar 625 juta dengan laba bersih sebesar 1 miliar. Maka nilai pengembalian ekuitas dari perhitungan di atas adalah 1 miliar dibagi 650 juta sama dengan 1,6 atau 160% ROE. Nah, dari hasil perhitungan ROE itu mendekati 1 kan. Nah, itu menunjukkan semakin efektif dan efisien suatu perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika perusahaan itu ROE-nya mendekati 0, berarti adanya kesalahan atau perusahaan tersebut belum mampu dalam mengelola modal yang tersedia secara efisien dan menghasilkan laba yang besar. Kita lanjut contoh kasus. Nah, contoh kasus pada Bank BRI ya. Nah, saat terjadinya pelanggaran tersebut, tergugat menjabat sebagai Mantri BRI unit Situbondo. Terbongkarnya kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh tergugat berawal dari hasil pemeriksaan kredit di BRI unit Situbondo 2 yang dilakukan oleh tim pemeriksa. Dari sampling berkas yang diperiksa, adanya indikasi pelanggaran. Pelanggaran tersebut terjadi pada debitur yang ditangani oleh tergugat. Atas laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa, dan untuk memastikan serta mengembangkan pelaksanaan pemeriksaan lebih mendalam tentang adanya indikasi atau dugaan pelanggaran fundamental, maka tergugat melakukan langkah-langkah sebagai ketentuan yang ada. Sumbernya dari Hukum-Hukum 2017 Pelanggaran Fundamental.
Nah, berikutlah yang dapat kami sampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Terima kasih.